Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya, yang dengan karunia-Nya, nikmat itu dan kebaikan itu bisa menjadi sempurna. Kita hadir di sini itu tidak akan lepas dari nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini itu tidak akan lepas dari pengaruh iman yang Allah masih tancapkan dalam masing-masing dalam diri kita. Semoga dengan memperbanyak syukur dengan nikmat itu, insyaallah nikmat itu akan senantiasa tercurah dan bertambah, khusus untuk jemaah Masjid Said Al-Habib. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam serta keberkahan semoga Engkau senantiasa limpah curahkan buat hamba kekasih-Mu, untuk manusia yang terbaik, untuk manusia yang terindah yang pernah menginjakkan kakinya di bumi ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kita tersambung untuk keluarga-keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk para sahabat-sahabat beliau, terutama buat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita bersama mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati ketua masjid kita, Pak Saidun Syarwat, serta jajarannya, ketua HPI kita, jemaah kita, wabil khusus untuk Ustaz Imam kita. Semoga senantiasa Allah berkahi kesehatan dan kekuatan untuk semua kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini saya ganti siapa nih ketua? Pengganti siapa saya? Pak Sudin. Sudin pulang kampung. Mendadak lagi ya. Baik, Bapak Ibu imam yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini hari Ahad tanggal 15 Januari bertepatan dengan tanggal berapa? 21 Jumadil. Ini Ahad kedua kita sudah masuk di tahun baru ini. Kita harus melihat ke belakang, kita harus melihat dan koreksi seperti apa amalan kita tahun kemarin. Karena dalam agama kita, sering pun skor kita gak bagus, skor 0 pun tidak bagus. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, silakan. Barang siapa yang hari ini tahun ini sama dengan tahun kemarin, merugi. Agama kita wajib harus lebih baik daripada kemarin. Artinya tahun ini wajib harus lebih baik daripada tahun kemarin. Itu harga mati, bukan harga yang biasa, harga mati. Itu betul baik juga harga mati. Kalau Subhanahu wa taala yang kita simak firman Allah Subhanahu wa taala ini sebagai renungan bagi kita dan pembahasan kita juga pada malam hari ini dalam surat yang ke-59 ayat yang ke-18, dan ini sering dibacakan oleh Ustaz kita yang kita barangkali surat Al-Asr ayat 18. Allah menghimbau kita
Allah memanggil kita. Kalau Allah panggil kita, tentu ada pesan yang penting yang akan Ia sampaikan. Sebagai bagaimana untuk besok kita ya. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Itu satu ayat aja. Tapi satu ayat ini Pak, kalau kita mau tadabbur, mau meresapi ayat ini, coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan bahasa ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan harfun nida. Dengan panggil ya, itu mencakup untuk semua panggilan ilmu tafsir. Panggilan ini bisa panggilan yang dekat, qarib, panggilan untuk menengah, mutawasid, atau panggilan orang jauh. Cukup kalau panggil ya, semuanya merangkul. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak Allah memilah dan memilih siapa panggil, tapi panggil itu umum. Ya ini menurut tafsir dipakai Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sebanyak 360 kali. Ya. Dipanggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil juga dengan bahasa yang umum kita. Kita kadang-kadang tahun kemarin banyak dosa. Tahun kemarin banyak maksiat. Tahun kemarin banyak nipu orang. Tahun kemarin banyak nyakitin orang. Tapi Allah tidak berbeda-beda dengan kita panggilan itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai hambaku yang beriman. Tidak penting imanmu besar, imanmu kecil, imanmu sedang, tapi yakin pada iman dipanggil kita. Karena iman kita ini beda-beda. Kita jangan samakan iman kita ya, beda. Ada yang imannya kuat, itu imannya para sahabat. Sedangkan Rasulullah mengatakan, kalau ditimbang iman Abu Bakar untuk penduduk bumi, itu tidak akan bisa melewati beratnya iman Abu Bakar. Ada yang imannya sedang dan ada imannya kecil. Seperti apa imannya puasa? Barangkali kita contoh ringan saja konteks kita. Dia datang, dia sholat berjamaah sebelum azan berkumandang. Dia berpuasa sunnah Senin Kamis sebelum Ramadan datang. Dia datang sebelum subuh. Dia datang berjamaah subuh terlebih dahulu haji dulu. Itu barangkali iman yang kuat seperti itu. Ada yang sedang seperti kita barangkali sholat berdoa azan, puasa belum Ramadan, itu sedang kita. Ada yang kecil imannya, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Tapi dalam konteks ya ayyuhalladzina amanu ini, Allah tidak membeda-bedakan siapa kita. Allah tidak memilah dan memilih kita siapa. Coba kita lihat nantikan dalam surat Al-Zumar, Allah juga panggil itu. Apa kata Allah? Qul, katakan hai Muhammad, ada pesan lagi. Apa? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku. Coba kita banyak dosa, maka dipanggil Allah, wahai hambaku berdosa tidak, wahai hambaku pendusta tidak. Tapi dengan rahmat Allah panggil dia ibadiyal, wahai hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas. Itu banyak bahasa ya. Ya Allah sebut kita dengan banyak dosa. Tapi yang sebenarnya yang melampaui batas dengan dirimu sendiri. Paham kira-kira? Apa pesan Allah dalam surah Al-Hasr tadi?
Ittaqullah berulang kali Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sering Allah sampaikan untuk kita sebagai kamu bertakwa, takutlah. Kadang-kadang kita takutnya tergantung, Pak. Kenapa orang-orang pejabat kita banyak yang korupsi? Apakah dia nggak takut dengan Allah? Takut, cuma takutnya dibatasi. Di mana takutnya? Di masjid. Tapi di kantor tidak. Allah dan menjelaskan tidak ada Pak, dimanapun harus kamu takut. Kata Rasulullah, ittaqillaha tsumma kunta. Takutlah kamu di mana saja kamu berada. Ada orang takut di masjid, di rumah tidak. Ada orang takut di masjid, di kamar tidak. Ada orang takut di masjid, di kantor tidak. Maka di sini Allah jelaskan, dimanapun kamu berada, ramai, sunyi, sepi, tetap ittaqullah, takut. Dalam konteks kita rumah tangga lah saya contohkan. Hal yang harus kita takutkan adalah apa kata Allah Subhanahu wa taala surat Tahrim. Allah juga panggil kita para suami. Allah panggil kepada kita sebagai laki-laki kepala keluarga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Ustaz, Allah takutlah kamu kepada neraka itu, Pak. Alaiha malaikatun syiddatun ghilazun. Malaikatnya Masya Allah, matanya bisa menatap, tidak pernah tersenyum sedikit pun. Apa kata Allah pesan ini? Takutlah kamu wahai suami, takutlah kamu kepada keluarga, jangan sampai kamu memasukkan sesuatu yang haram untuk anak dan keluarga. Makanya Pak, kita di sini suami, kalau kita tidak bisa membelikan sesuatu hal yang sifat duniawi, tidak bisa membelikan rumah yang bagus, tidak bisa membelikan perhiasan yang mahal untuk istri, tidak bisa membelikan perlengkapan dan perhiasan segala macam, wallahi itu tidak akan pernah ditanya besok. Baik Pak Syaihu, apakah Anda pernah memberikan perhiasan yang mahal untuk istri? Tidak pernah ditanya. Tapi ketika kita masukkan sesuatu yang haram ke rumah, itu yang akan ditanya besok. Maka besok suami ini kata para ulama kita, besok di akhirat, besok dalam pembangunan Allah Subhanahu wa taala, ada para suami itu menjadi lawan mereka istri. Besok di hadapan Allah akan muncul seorang istri yang membukan suami sendiri. Kenapa suami tidak takut? Kenapa dibuka? Ingat Pak ya, kata para ulama kita, kapan kita mulai berkumpul dengan istri kita? Ketika Allah telah hitung amal kita. Maka yang masuk surga boleh Allah kumpulkan bersama keluarga yang baik. Tapi sebelum itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu kamu lari dari saudaramu, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya sebelum perpisahan. Makanya besok kenapa Allah suruh takut terus? Karena besok akan ada suami yang akan digugat oleh istrinya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, saya ketika saya ngasih ceramah tausiah pernikahan ini sering saya sampaikan kepada kita, para keluarga, para suami, tugas terbesar kita adalah bukan membelikan yang sifatnya tidak yang penting kita dari sembilan, tapi tugas terbesar kita adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu saja. Tanpa suami pun istri kita bisa hidup. Apa yakin ya? Cerai pun dengan kita, istri kita hidup makanya suami. Buktinya sebelum dia nikah dengan kita, dia hidup kan? Hidup. Dia punya rezeki masing-masing. Makanya dalam konteks kepala keluarga di sini takut tidak, jangan sampai kita habiskan
jari. Oh, memang perlu Ustaz, sampai nggak perlu. Uang sangat, tapi di sini Allah garis bawahi, jangan pernah kamu membawa sesuatu yang haram untuk istri. Ittaqullah bertakwa. Coba kita lihat para sahabat bagaimana takutnya ketika turun ayat ini. Ittaqullah, takut, bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita lihat bagaimana sikap para sahabat, kita benar-benar menjaga diri dari hal-hal yang subhat, banyak hal semuanya. Coba kita lihat dari kisah Abu Dujana radhiyallahu anhu, kitabnya polemik. Barangkali kita sudah pernah dengar cerita ini masyhur ya. Pada suatu hari Abu Dujana senantiasa berdoa, sholat dan berjamaah di belakang Rasulullah, terutama sholat subuh. Di lain kesempatan Abu Dujana ini belum selesai sholat, belum selesai Rasulullah berdoa dan berzikir, dia sudah pulang duluan. Sudah pulang. Itu berhari seperti itu. Makanya Rasulullah itu termasuk pemimpinnya, Rasulullah perhatian kepada sahabat. Ketika ada sahabat yang datang ditanya, Aisyah bin Fulan, kamu lihat Fulan? Di mana ini? Melihat kondisi seperti ini, Abu Dujana itu adalah seorang hero yang orang Muslim, pendekarnya orang Islam. Kalau Khalid juga jelas. Kalau Abu Dujana ini Masya Allah, orangnya ukuran pahlawan. Dia meninggal pada saat perang Yamamah, ketika perang melawan nabi palsu. Ketika Rasulullah sudah meninggal, masa Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Dujana orang yang fakir, miskin sekali. Anaknya kecil-kecil banyak. Ketika ditanya Rasulullah SAW, wahai Abu Dujana, kenapa engkau setelah 10 hari ini saya lihat tidak lagi ikut doa, tidak ikut lagi zikir? Apakah kamu tidak punya hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sedih Abu Dujana mendengar pertanyaan dan pernyataan Rasulullah. Menjawab apa? Selama ini dia tak tahu, selama ini orang lain tak tahu bagaimana sikap dan situasi rumah tangganya seperti apa. Sambil lupa Pak ya. Bahkan sahabat yang lain pun bagaimana tahu ekonominya dalam rumah tangganya si Abu Dujana. Abu tanya menjawabnya, Rasulullah, saya ini adalah suami yang sangat fakir sekali, miskin. Anak saya kecil-kecil banyak. Kenapa saya pulang duluan sebelum engkau selesai berdoa? Ya Rasulullah, di halaman rumah saya itu ada sepokok batang. Saya punya tetangga saya itu orang munafik yang punya sebatang kurma yang menjulang tinggi, tapi dahannya menjulang ke rumah saya. Apa kira-kira? Ada kurma tapi dahannya cuma kita. Ya. Ketika angin pergi malam hari ya Rasulullah, kurma-kurma masak itu berjatuhan ke bawah. Saya khawatir. Kenapa saya pulang cepat? Saya ingin pulang sebelum anak saya bangun. Saya takut ketika dia bangun, ketika mereka bangun, dia sudah duluan mengambil kurma itu untuk makan. Karena kondisi waktu itu dalam keadaan lapar. Itu wajah Rasulullah yang mulia itu langsung menangis. Butiran-butiran air matanya jatuh. Ini sahabat mulia tidak pernah ngeluh, tidak pernah ngeluh. Dan bahkan ya Rasulullah, pernah suatu subuh saya pulang telat dari Cimasu, saya sudah mendapati salah satu anak saya sudah punya itu kurma dalam perutnya. Apa saya lakukan? Saya
yang jelas itu Abu Zainal sampai didirikan ke rumah dia muntah dia. Anaknya coba dalam keadaan lapar disuruh mengeluarkan makanan, dia nggak peduli tangisan anaknya. Mendengar itu ya Rasulullah adalah seorang pemimpin, panglima, Nabi dan Rasulullah langsung meluncur ke lokasi yang setelah masa kita sekarang. Ditanya, wahai Abu Dujana, apakah kau mau kurmamu ini saya ganti dengan 10 batang kurma di surga yang terbuat buahnya dari mata zaitun, yang di bawahnya ada mulai bidadari cantik? Tidak seorang munafik seperti itu, Pak. Gak mau. Ya Muhammad, selama ini saya bernegosiasi tidak ada yang seperti itu. Ada uang, ada barang. Ini urusan dunia, jangan kau kait-kaitkan dengan akhirat. Coba, itu orang munafik seperti itu. Mendengar, kalau Anda mau, nih rumah saya, silakan cari rumah 10 batang untuk saya. Nih, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di samping Rasulullah langsung menjawab, wahai si fulan, wahai munafikin, saya akan kasih kau 10 batang kurma yang bagus, buahnya lebat, tapi dengan syarat kau izinkan buah kurma ini untuk Abu Jalal. Dikasih 10 kali lipat harganya, dia kasih 10 batang buah kurma yang bagus. Ketika orang munafik ini berjumpa dengan istrinya pada bilang, wahai istriku, saya dalam bernegosiasi dengan Muhammad, Masya Allah sangat menguntungkan kita. Ini kurma ini diramal kita, diganti dengan 10 kurma yang bagus. Padahal dia nggak tahu ini kurma berada di halaman kita. Kita harus cepat bangun, kita ambil buahnya biar anak Abu Dujana itu tidak kebagian buahnya. Coba segitunya. Apa yang terjadi? Itu termasuk prosesnya Nabi kita Muhammad SAW sebelum Abu Dujana, sebelum orang munafik itu bangun, Pak, pohon kurma tadi sudah berpindah tempat ke tempatnya Abu Dujana tadi. Paham ya? Kita nggak membahas mujizat Rasulullah, di dalam kesempatan kita bahas. Ini kita lihat kehati-hatian. Ittaqullah. Ya, maka ayat yang kita bahasakan tadi dalam surat Al-Asr, ittaqullah, cek kualitas takwa kita, cek kuantitas ibadah kita. Itu makanya salah satu sahabat Abu Jana tadi, Pak, kehati-hatian bahwa keberuntungan. Dulu udah pernah kita bahas itu 10 amalan membuka pintu rezeki. Masih ingat ya? Betul masih ingat kan? Pasti nggak ingat itu masih lu. Termasuk takwa. Ini salah satu bukti yang didapatkan oleh Abu Jana tadi dengan takwa, takut. Dia dapat satu pokok kurma yang bagus. Dan mereka nggak ada bekas pindah-pindah, itu nggak ada. Memang tubuh seperti tubuh langsung di halaman Abu Jana ini. Munafik. Satu. Yang kedua, ini para tabi'in, para ulama-ulama besar kita, seperti Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana dia menjaga makanan. Ittaqullah. Makanya dari tahun 2003 ini coba kita seleksi apa yang masuk ke dalam perut kita. Jangan hanya apa yang semua saja tidak boleh. Makanya Allah pakai itu, ittaqullah, takut. Sufyan Ats-Tsauri ini pada seorang mufti ulama besar di Mekah. Ya. Ketika Amirul Mukminin sebutan dari pemimpin muslim orang Mekah saja, karena Sufyan Ats-Tsauri ini seorang ulama besar, ilmu agamanya Masya Allah, jangan tanya. Amirul Mukminin berinisiatif mengangkat Sufyan Ats-Tsauri
sebagai qadhi. Kalau bahasa kitanya hakim lah. Apa kata Sufyan Tsauri, ya Amirul Mukminin, bukan saya tidak mau, saya tidak punya ilmu terlalu besar untuk itu. Saya takut ketika saya menghukum besok di hadapan warga penduduk, saya takut di hadapan Allah kesalahan itu bakal ditimbang besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak mau. Kamu harus saya paksa, kata Amirul. Lari. Besok dibilang sama istrinya, istriku tolong siapkan bekal. Dan dalam kisah itu menceritakan ketika Sufyan Tsauri pergi meninggalkan Mekah menuju Yaman. Menuju mana? Yaman, jauh dalam kaki 3 bulan. Hanya untuk menjadi sebuah jabatan penting. Karena dia merasa dia tak punya kemampuan dengan hal itu. Sampai di Yaman, dia bertemu dengan seorang pemilik kebun kurma yang banyak dan banyak kali anggota kerjanya. Kalau bahasa kitanya karyawannya banyak. Sampai di sana, ya bilanglah seperti ini, Tuan, saya bekerja di tempat Tuan. Kalau ada pekerjaan, bagi saya kerja digaji dan bisa beribadah. Boleh? Kata pemilik kebun. Setelah 3 bulan bekerja, ditanya, wahai Abdullah. Namun ketika berkenalan dulu, dia bilang, siapa nama Anda? Dia bilang Abdullah. Dia tak bohong sebetulnya. Abdullah itu namanya apa? Apa Allah? Saya tahu betul. Hai Abdullah, saya mau nanya kamu. Silakan keluar. Kata Sufyan Tsauri. Ini nggak tahu dia ulama besar ini. Coba kamu bandingkan. Ya. Rasa kurma Hijaz. Itu kurma Hijaz Pak. Kurma Mekah dan Madinah. Coba kamu bandingkan kurma Hijaz dengan kurma Yaman ini. Gimana rasanya? Ya Tuhan, 3 bulan saya tinggal bekerja di sini, tidak satu pun kurma Tuhan pernah saya makan. Masalah. Berapa bulan? 3 bulan. Kalau kita gimana? 3 bulan bekerja di kurma, di kurma, kita nggak masalah kan? Kita yang memberikan kuah dari atas ke bawah, kita yang panen, nggak ada masalah. Tapi mereka hanya mau di sini, ittaqullah tadi dijadikan Sufyan Tsauri nggak pernah mencicipinya. Kenapa kamu nggak pernah mencicipi? Karena Tuhan nggak pernah kasih saya izin seperti itu. Masuk. Apa kata si pemilik kebun ini? Kamu ini saya teringat seorang mufti di Mekah, Sufyan Tsauri, seperti ini orangnya, menjaga makanan yang masuk dalam perutnya. Padahal dia teman yang omongannya ada di depan. Makanya ittaqullah. Apa sambungan tadi ayat tadi yang Allah sampaikan dalam surah Al-Asr tadi? Ittaqullah. Ini pesan kan ya, pesan yang mengucap dipanggil kita oleh orang-orang yang beriman kata Allah. Pesannya apa? Ittaqullah, takutlah kamu. Takut meninggalkan sholat selama 2002 kemarin. Sholat kita masih belum. Kadang-kadang jemaah maghrib bisa tidak, isya iya, subuh tidak. Sekarang kita lihat harus bertambah kualitas dan kuantitas. Apa lanjut ayat Allah Subhanahu wa taala? Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah masing-masing diri, hendaklah masing-masing kamu melihat dan memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang kamu bawa besok. Allah itu artinya bahasa Arab kita buat ini artinya besok. Para ulama ahli tafsir menyatakan, sepakat para tafsir, Allah di sini ditafsirkan adalah yaumil qiyamah. Seakan-akan Allah berpesan, wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hambaku yang masih ada iman di dadanya, takutlah kamu dan perhatikan apa bekal besok hari
Sebetulnya Allah bisa saja mengganti redaksinya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liyaumil qiyamah, bisa sebetulnya. Tapi kenapa Allah pakai besok? Karena itu mengucap dan mengucapkan kepada kita, bisa saja yaumil qiyamah itu besok pagi, minggu besok, bulan besok, tahun besok. Ingat, kiamat yang paling kecil yang masing-masing kita akan mengalaminya adalah al-maut. Itulah pesan Allah kita. Apa bekalmu kalau seandainya besok Allah panggil kamu? Apa bekalmu ketika Allah SWT besok mencabut nyawamu? Apa bekalmu ketika besok Allah ambil ajalmu? Sekarang itu pesan yang kita. Makanya dari tahun ke tahun, dari Jumat ke Jumat, apakah kita harus menunggu waktu tahun berlalu, tahun baru lagi, baru berubah? Karena tidak ada jaminan kalau besok kita akan masih. Kita bisa lihat tahun 2020 beberapa saudara kita yang sudah berulang. Makanya jelas apa yang kamu persiapkan untuk kehidupan lo besok hari ya. Makanya Pak, di sisa-sisa ajal kita, di sisa-sisa waktu kita ini, bagi kita yang barangkali suka merayakan ulang tahun, sebetulnya umur kita tidak bertambah. Nah, yang sering merayakan ulang tahun anaknya bergembira, sebetulnya tak bertambah umur anak kita ini, tapi berkurang. Ada nggak orang lain berkurang umurnya bergembira? Makanya ada sebagian ulama kita itu ulang tahun juga kan diperbolehkan. Itu termasuk tasab. Orang berkurang dirayakan. Paham? Wal tanzur nafsu ma qaddamat liyaum, hendaklah masing-masing diri melihat apa yang menjadi bekal esok. Ingat Pak, kita tahu hari kiamat itu, para ustaz kita sudah pernah menjelaskan itu seperti apa. Bumi itu bisa zilzatil ardh, zilzalah, bergoncang. Batas setelah kita dibangkitkan itu dari kubur yang ba'ts, dikumpulkan kita kepada mahsyar, dikumpulkan di situ manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman terakhir plus bangsa jin. Itu berapa jumlahnya? Di sana nggak ada tangga, nggak ada suami, nggak ada istri. Kita dibangkitkan sesuai dengan kadar amal dan takwa kita masing-masing. Makanya Allah katakan wal tanzur nafsun ma qaddamat liyaum. Bekalmu apa? Kadang-kadang pulang kampung kalau kita nggak bekal sedikit ya. Pulang kampung saja. Sekian tiket, sekian jajan di sana, sekian belanja dari sana. Kita sudah persiapkan. Tapi apakah kita siapkan bekal kita ke kampung kita sebenarnya? Itulah dalam ganti tahun seperti ini. Itulah yang saya sering sebutkan pada jemaah-jemaah kita. Jangan euforia dengan pergantian tahun, pesta-pesta mengapi dan segala macam. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kata Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di hatimu. Karena Allah tidak melihat kamu siapa, keturunanmu siapa, jabatanmu siapa, temanmu siapa, tapi Allah lihat hati. Makanya besok Pak, dengan hadirnya kita di sini, kita nggak tahu apa niat kita di sini, kita tahu. Makanya untuk menjaga keikhlasan kita itu, dan pernah saya sampaikan di sini nggak tahu ya. Karena hari ini dengan berkembangnya ilmu dan teknologi,
tindakan dan perilaku yang paling manjur sekarang menggugurkan pahala amal adalah sosial media. Jadi kita punya sosial media. Jangan semua harus diposting. Apalagi sama mama ini sering saya sampaikan. Pertama, karena Allah melihat hati kita, jangan pernah terlintas di hati kita untuk mengharapkan penghargaan, penilaian, penghormatan kepada manusia. Insya Allah kita akan kecewa. Karena tidak ada manusia yang akan pernah sesuai dengan keinginan kita. Tidak pernah. Maka sering Ali bin Abi Thalib mengatakan, setiap kepahitan hidup pernah saya alami dan tidak pernah kepahitan itu yang saya rasakan yang lebih pahit kecuali bergantungnya hati kepada manusia. Pertama, tipe yang menjaga amal kita, jangan selalu ingin dilihat orang. Paham? Sholat tahajud, alhamdulillah, sholat tahajud selesai. Jadi baca Quran selesai 3 juz malam ini, masuk besok juz keempat. Kering. Apa coba? Kalau bapak ini jangan lama-lama lah ya sebenarnya. Jangan ingin selalu dilihat orang. Saya tanya bapak nih, lihat atau dilihat orang? Nah, bapak baca Quran tidak dilihat orang, Allah lihat. Saya ulangi, bapak tahajud tidak dilihat orang, Allah lihat. Yang kasih pahala orang atau manusia? Allah yang kasih. Dan orang kemana? Tetangga di mana? Teman kita di mana? Gak ada. Yang cuma adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan, innallaha khabirun bima ta'malun. Allah tahu apa yang dikerjakan. Maka jangan selalu diingin dilihat orang. Yang kedua, untuk menjaga keikhlasan, jangan ingin selalu dibalas budi dengan jasa yang kita berikan kepada orang lain. Apa maksudnya kata-kata ini? Jangan pernah mau dibalas budi. Ini kadang-kadang kita enggak. Kita kalau mempunyai kelebihan dan jasa kepada orang lain, kadang-kadang kita ingin minta balik. Ketika nanti tidak tercapai apa yang kita niatkan, disitulah kadang-kadang keikhlasan hilang. Contoh, dulu pernah saya meminjamkan uang kepada tetangga. Namun ketika kondisi terbalik, saya ekonomi kurang, saya pinjam ke tetangga, gak dapat. Bagaimana perasaan? Bagaimana perasaan? Kecewa, sakit hati. Kalau kecewa, sakit hati, itu pertanda tidak ikhlas. Itu saja ukurannya. Makanya orang yang selalu ingin dibalas budi dengan kebaikan yang dia lakukan, siap-siaplah kecewa. Paham? Artinya apa? Rumusnya lakukan, lupakan. Ulang lagi. Lakukan, lupakan. Selesai. Biar Allah yang akan membalasnya. Karena kalau manusia ini, teman kita, tetangga kita ini, ada juga yang berpikir banyak seperti itu. Dia tidak menghargai kebaikan orang lain. Ada tipikal kita seperti ini. Tapi kalau ada seperti itu, yakinlah kita itu adalah latihan kita untuk ikhlas. Kalau bapak nanti berbuat baik, telah berbuat baik, tidak dihargai, tidak dibalas dengan yang baik, ingat itu adalah latihan. Kalau nggak ada latihan, bagaimana kita bisa dibalas? Biar aja.
Kenapa? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Makanya di tahun 2023 ini kembali kita ingatkan tadi, jangan sampai skor kita kosong. Ada peningkatan di sini. Biasanya jarak maju dimulai dari sekarang. Biasanya jarak puasa sunnah dimulai dari sekarang. Memang kita harus paksakan. Saya sendiri memang iya, saya rasa awal memang susah. Tapi kapan harus dipaksa. Kata ulama kita mengatakan, kadang-kadang manusia itu harus dipaksa masuk surga. Harus gimana? Dipaksa. Kalau nggak dipaksa, ya seperti terus. Bukankah setiap kali pekerjaan itu dilakukan, lama-lama jadi kebiasaan. Makanya dalam khutbah selama kita pada malam hari ini, satu saja, apa yang kita jadi bekalkan itu hari esok, itu saja. Baik ibu sekalian, di dalam hal ini ada yang diragukan atau dipertanyakan, silakan. Nanti saya yang tanya kepada. Nah, paham semua? Ya Pak, ada. Sebelum ini dan kita tanya jawab ya. Kalau nggak ada nih, imam kita ada. Saya jawab. Nah. Menjaga apa yang akan kita makan. Oh gitu ya. Biasanya kan kalau kita di kampung sudah biasa. Pertama, mungkin karena kalau kita sebagai anak atau orang tua ada faktor atau apa mungkin sebabnya karena dianggap itu sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan apa nih Pak? Ya, sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan? Ya, contoh buat jam masak. Jamnya masak. Yang diatur kan. Saya tahu memang ada sejarah itu apa yang dialami oleh cuma kondisi di kampung itu memang biasa dan kita sudah mengenakan artinya. Kemudian yang kedua, kalau kita punya beda ternak, contoh ayam, kambing, sapi. Dan biasanya ayam ini dalam kita suruh ayam itu dilepas untuk mencari makan. Lagi dia kepada tetangga, semua orang bagaimana mungkin makan buah-buahan orang, makan dengan orang. Itu gimana? Apakah ini akan menjadi pertanggungan buat kita juga? Karena ini sudah dianggap puasa dan orang sudah tahu, sudah rela. Baik, itu saja. Baik, itu pertanyaan bagus Pak ya. Pertama terkait hal yang kita makan, sesuatu yang sudah masuk ke perut kita, terutama di kampung kan ada Pak tadi ya. Ya Pak, di kampung ya. Biasanya kalau kita biasa melihat di kampung itu kayaknya apalagi jambu itu gitu kan, di tepi jalan kayaknya umum aja. Ya, yang kebiasaan seperti ini, yang biasa itu bukan standarnya penilaian manusia. Standarnya itu halal atau tidaknya haram bagi yang kita makan harus ada izin dari orang yang punya. Apa maksudnya Pak? Bukan standar kita melihat kayaknya sudah diikhlaskan, kayaknya sudah dibiarkan kita makan. Tapi itu tidak sepatutnya. Sampai benar-benar yang kita makan itu sudah 100% halalnya. Kalau itu kan masih susuhan. Kecuali ada informasi sebelumnya ini buah jambu sudah saya infakkan, sudah potong kepada siapa yang boleh lewat silakan ambil. Itu lain masalah.
Jadi kajian itu alangkah baiknya tetap kita minta izin, karena Allah itu bukan punya kita. Paham? Paham? Izin, nggak masalah. Walaupun nanti ini diizinkan. Bapak tahu nggak? Ini tahu kisah siapa Nabi siapa ya? Ada dia di sebuah sungai nampak jalan sebuah buah yang hanyut. Buah apa? Hanyut. Hah? Apel kata orang tua lah. Itu Nabi siapa ya? Hah? Coba. Itu buah hanyut karena kondisi lapar. Makan apa itu? Makan. Tapi setelah makan baru terasa. Ini buah bukan punya dia. Ini buah bukan dia yang tanam. Ini wajib cari siapa yang punya. Karena sifat ini hanyut, tentu harus melawan arus sepertinya. Jumpalah sang pemilik kebun seperti pohon. Ketika tidak diizinkan, tidak diizinkan. Nah, coba bayangkan. Boleh saya izinkan, tapi kamu harus mengabdi bersama saya. Kamu harus menjaga, menyiangi, menghilang rumputnya. Kebun saya ini selamat. Coba. Nah, coba. Hanya satu biji saja buah yang dia makan. Kenapa Pak? Karena sesuatu yang kita makan dan minum itu secara hukum biologis kita itu akan menjadi diserna oleh tubuh kita, yang baik akan jadi darah dan daging. Kalau kita nggak mau sesuatu yang haram, tubuh dari yang sesuatu tubuh kita yang tumbuh dari haram, itu semua akan terangkat di tempat kita. Makanya apalagi yang memakan hasil yang betul-betul dari hasil korupsi, hasil itu orang, hasil segala macam, itu tetap minta izin. Apapun kondisi. Yang kedua, apa tadi? Hewan ternak. Tidak di sini kan? Di sini. Ya, bagi kita yang punya hewan ternak, jangan sampai hewan ternak kita membuka peluang orang lain berdosa. Apa maksudnya? Bagi kita yang punya hewan ternak, tolong jaga ternaknya. Jangan gara-gara ternak kita berdosa, yang tetangga kita juga berdosa gara-gara ternak kita. Kenapa Ustaz? Kadang-kadang ayam lah contohnya. Ayam kadang-kadang kita lepaskan begitu saja, karena masuk rumah tangga, makan, minum di tempat dan tidak semestinya, buang kotoran yang tidak semestinya, yang timbul apa? Cihan, marahan, tolong. Tapi alangkah baiknya disampaikan secara baik-baik. Kadang-kadang di rumah Pak harus sensitif kali kita. Harus jaga. Sama dengan ini kejadian juga betul, saya ingat juga tentang dulu pernah saya dulu ya, sekarang dia punya kandang kucing apa namanya itu yang bulunya panjang-panjang itu. Nah, itu punya ternak itu dia Pak. Punya ternak itu. Di samping dia jualan kucing, dia pun jualan anjing juga. Ada sebuah kamar dibuat di depan di jalan itu, tapi akhirnya tetap mengganggu kita juga. Mau, Masya Allah. Tapi saya sampaikan, Mas, maaf, kalau bisa, saya tidak menyuruh Bapak untuk tidak melakukan apa, tapi sifatnya jangan membuat orang lain terganggu. Insya Allah